عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Kepada para alim, para ulama, para asatidah wal ustadzat, para wali santri semua, teman-teman santri semua, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang mulia ini, marilah kita mulai majelis kita dengan mengingat kembali, dengan memperbaharui lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin yang mulia? Innama sumiyal insanu insanan likathratin nisyan. Seorang manusia itu dinamakan sebagai manusia likathratin nisyan karena terlalu banyak lupa. Dan di antara perkara yang dilupakan manusia, yang paling dan paling mudah dilupakan adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih memompa, matahari masih terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Udara masih gratis dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kehidupan kita. Nikmatnya masih ada, syukurnya sudah pergi entah kemana. Allah Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam majlis yang mulia ini, marilah kita hadirkan terima kasih kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita akal yang cerdas, memberikan kepada kita agama, memberikan kepada kita putra-putra yang mau mengaji agama. Semoga syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini
telah menjadikan kita semua tercatat sebagai hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Allahumma Amin. salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada kekasih kita, seorang manusia yang mana menyebut namanya saja sudah menghilangkan duka, yang mana dengan menyebut namanya saja gundah gulana akan sirna begitu saja. Inni la'adhkuruha yawma wa bi hazanun falarhalul huznu min qalbi ma'abajari. Suatu ketika ada seorang datang kepada ulama dan beliau mengatakan, "Ya Syekh, aku merasakan kesedihan yang luar biasa di dalam hatiku. Aku merasakan gundah. Aku merasakan kegalauan yang tidak ada akhirnya. Bisakah engkau menghilangkan semua ini dari hatiku?" kata beliau. Maka ulama tadi mengatakan, sebutlah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, fayarhalul huznu min qalbi ma'al wajhi." Ketika asma Nabi disebutkan di mulutnya, seketika itu juga kesusahan sirna dari hatinya. Semoga salawat dan salam yang kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghilangkan kesusahan-kesusahan kita dan menghilangkan dosa-dosa kita. Amin. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/4 doaku adalah sholawat kepadamu?" Maka Nabi mengatakan, "Bagus, in zitta fahuwa khairun lak." Kalau engkau menambahnya, maka itu lebih baik. "Ya Rasulullah, bagaimanakah kalau separuh doaku adalah sholawat kepadamu?" "Bagus, in zitta fahuwa khairun lak." Kalau engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau semua doaku adalah bersolawat kepadamu?" Maka Nabi mengatakan, "Idzan yukfa hambuka wa yufar dhanbuka." Hei fulan, kalau salawat kepadaku engkau jadikan sebagai seluruh doamu, idzan maka saat itu yukfa hambuka, kesedihan-kesedihanmu akan dicukupi oleh Allah, wa yufar dhanbuka, dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah. Semoga salawat dan salam kita kepada beliau menghilangkan kesedihan kita dan mengampunkan dosa-dosa kita. Amin. Hadirin yang mulia di dalam majlis yang mulia ini, marilah kita merenung sejenak. Siapakah kita? Di manakah kita? Dan mau kemana kita akan pergi? Allah. Hadirin yang mulia, di dalam kehidupan dunia ini kita memiliki keperluan-keperluan. Kita punya keperluan makan, kita punya keperluan rumah, kita memerlukan pakaian. Di saat kita dituntut dengan keperluan-keperluan itu, terkadang sudah hampir habis mata kita di dunia, hampir habis umur kita di dunia, belum sempat memikirkan siapa kita, sedang di mana dan akan kemana. Sehingga banyak manusia-manusia yang angan-angannya lebih jauh daripada umurnya. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau menggambarkan satu kota. Kemudian di tengah kota itu beliau pasang garis yang begitu panjang sampai melewati kota itu, hadirin yang mulia. Maka baginda Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan, kota ini adalah umurnya manusia dan yang panjang ini adalah angan-angannya manusia. Ketika seorang manusia ditanya apa rencana hidupmu, dia akan mengatakan, saya akan sekolah, setelah sekolah saya akan
setelah kerja saya akan menikah, setelah menikah saya akan punya anak, setelah punya anak saya akan menyekolahkan anak, setelah itu menikahkan anak, setelah itu dia mati setelahnya belum selesai hadirin. Hadirin yang mulia, pada hakikatnya kita semua ini adalah hamba Allah. Kita semua ini adalah hamba Allah yang diletakkan di dunia. Allah mengatakan qala fiha tahyaun. Hai manusia, fiha tahyauna, sudah menjadi keputusanku kalian harus hidup di dunia. Wa fiha tamutun, dan akan datang satu masa engkau harus meninggalkan dunia. Maka seorang ulama beliau mengatakan, ya ayyuhan nas innama anta turabun min turabin ala turabi ila turabi. Hei manusia, siapakah engkau itu? Engkau itu hanya debu. Min turabin, diciptakan dari debu. Ala turabi, sekarang hidup di atas debu. Ila turabi, sebentar lagi kau akan ditimbun dengan debu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini sebentar lagi akan masuk ke dalam kubur kita. Sebentar lagi kita akan ditutupi oleh papan-papan. Sebentar lagi kita akan mengalami satu suasana yang betul-betul berbeda dengan suasana sekarang. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, intaqala min unsil ushrah ila wahsyatil wahdah. Hei manusia, sebentar lagi engkau akan pindah min unsil ushrah, dari suasana yang begitu tenang dengan istri, begitu tenang dengan anak, anak menghibur kita, anak menampakkan prestasi-prestasinya di depan mata kita. Itu semua akan berakhir. Engkau akan berpindah min unsil ushrah ila wahsyatil wahdah. Engkau akan masuk di satu tempat yang begitu mengerikan karena engkau harus hidup sendiri di situ. Minat tana'umi bit-ta'ami wasyarab ila tamarrudi bit-turab. Hai manusia, sebentar lagi engkau akan pindah ke satu tempat. Dulu engkau bernikmat-nikmat dengan makanan dan minuman, engkau berlezat-lezat dengan kasur yang empuk. Sebentar lagi bit-tamarrudi bit-turab, engkau akan bernikmat-nikmat dengan debu yang menyumpal mulut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi seorang manusia akan pindah ke satu tempat yang mana di tempat situ harta tidak akan laku, yang mana di tempat situ kemuliaan, kekuasaan, pangkat tidak laku, yang mana yang fa'ulalun wala badun. Di saat di situ nanti harta yang kita tumpuk selama di dunia menjadi sesuatu yang tidak ada dirinya. Nanti di sana orang-orang kaya berteriak-teriak di hadapan Allah. Mereka mengatakan, halaka anni sultaniya, ma aghna anni malih. Ternyata tidak ada gunanya harta. Halaka anni sultaniya, pangkat yang aku cari, pangkat yang aku bangun, pangkat yang aku usahakan, hancur tanpa tersisa. Ternyata semua tidak ada harga di depan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hari yang akan kita alami masing-masing. Hadirin yang mulia, kita semua nanti akan datang ke mahsyar, akan datang ke satu tempat yang mana dikatakan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang-orang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, orang-orang akan lari dari bapaknya dan ibunya. Orang-orang akan lari dari anaknya, akan lari dari temannya, takut gara-gara temannya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala.
akan selesai cerita seorang manusia. Tidak akan berakhir cerita seorang manusia sebelum fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian manusia masuk ke dalam surga dan sebagian masuk ke dalam neraka. Semoga kita termasuk ahli surga semua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia mendambakan luasnya kuburnya. Semua manusia mengharapkan ringannya hisab. Ada Pak di sini yang pengen dihisab yang lama? Ada? Adakah di sini yang pengen kuburnya sempit saking sempitnya sampai kubur menekan tulang-tulangnya sehingga tulang-tulangnya berserakan? Ada? Ya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita pengen bahagia, kalau kita pengen surga, kalau kita pengen ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat sana, maka tidak ada pilihan yang lain bagi kita. Tidak ada pilihan yang lain bagi kita kecuali meniru persiapan-persiapan yang dibuat oleh orang-orang yang jelas masuk surga. Siapakah mereka hadirin? Mereka adalah al-anbiya wal rusul, ulaika alladziina hadallah fa bihudahum muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Fa bihudahum muqtadi. Maka dengan hidayah yang Allah berikan kepada mereka, ikutilah mereka. Allah akan selamat hadirin. Hadirin yang mulia, kalau kita ingin ke surga, tata caranya ngarang sendiri. Nggak ikut nabi, nggak ikut baginda nabi, nggak ikut para nabi, nggak ikut para wali, nggak ikut para ulama. Kita tidak akan sampai kepada tempat yang kita cita-citakan. Hadirin yang mulia, apa persiapan nabi untuk membangun akhiratnya? Apa persiapan para nabi untuk membangun surganya? Apa yang mereka siapkan? Kalau dakwah mereka, kita sudah sering dengar. Kalau sholat mereka, kita sudah sering dengar. Kalau puasa mereka, kita sudah sering dengar. Kalau tangisan mereka, kita sudah sering dengar. Hadirin yang mulia, ada satu persiapan para nabi, para rasul untuk menyambut akhirat mereka yang dilakukan hampir semua nabi, semua rasul, yang dicatatkan di dalam Al-Quran, yang diulang-ulang berkali-kali, tetapi jarang kita membicarakan hadirin yang mulia. Apa itu hadirin yang mulia? Rabbi habli minas shalihin. Di antara persiapan pokok para nabi para rasul untuk menyambut akhirat mereka adalah Rabbi habli minas shalihin. Mereka meluangkan waktu di tengah malam yang gulat gulita, di tengah manusia-manusia. Mereka nyenyak dengan tidurnya, mereka membuka matanya, mereka meninggalkan tempat tidurnya, mereka menengadahkan tangannya, dan mereka mengatakan Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, anugerahilah aku anak yang soleh. Amin ya Allah. Hadirin yang mulia, ini para nabi. Seorang manusia sudah pasti surga. Yang dikatakan oleh orang-orang Jawa namanya harimau, pasti akan melahirkan harimau. Tidak mungkin harimau melahirkan kambing. Kalau bapaknya hebat, pasti anaknya hebat. Itu kata orang Jawa. Tetapi ternyata itu tidak berlaku dalam para nabi para rasul. Mereka tetap meminta kepada Allah. Mereka tetap menangis kepada Allah. Inna ada Rabbahu nidaan khafiyya. Di tengah malam yang gelap gulita, Nabi Zakaria berbisik-bisik kepada Allah. Nabi Zakaria mengatakan kepada Allah, beliau mengatakan, Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su
شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ya Allah, tulangku sudah rapuh, kulitku sudah kering, rambutku sudah mulai menghabis. Tetapi ya Allah, aku yakin aku tidak akan pernah celaka gara-gara meminta kepada Engkau. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar fahabli min ladunka waliya, Engkau memberikan kepadaku seorang keturunan yang yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang meneruskan perjuangan. Allah. Hadirin yang mulia, kita sudah dakwah bertahun-tahun, kita sudah sholat bertahun-tahun. Pernahkah kita meneteskan air mata kita? Pernahkah kita merengek-rengek kepada Sang Maha Kuasa agar anak-anak yang kita lahirkan, anak-anak yang kita biayai menjadi anak-anak yang soleh? Sekarang kalau minta, ya Allah, utang lunas, ya Allah, ya Allah, mobil mewah, ya Allah, ya Allah, rumah yang luas, rumah yang bagus. Kadang-kadang kita nangis mulai isya sampai subuh, tetapi anak-anak kita tidak pernah kita doakan. Astaga. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita usaha menghadirkan anak soleh di dalam kehidupan kita. Insyaallah hadirin. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah para nabi, para rasul, mereka tidak minta kepada Allah, ya Allah, habli min ladunka waliya, ya Allah, berilah kepada aku seorang anak yang mana anak itu kaya raya. Ada tak para nabi, para rasul yang doain anaknya dia kaya? Ada? Apakah para nabi, para rasul mereka pernah minta, ya Allah, jadikanlah anak saya para presiden-presiden yang ada di dunia? Ada? Tidak. Ya Allah, jadikan anak saya sebagai orang yang terkenal, semua orang ngefans kepada dia, semua orang mengidolakan dia. Ada? Yang mereka minta kepada Allah, habli minas shalihin, ya Allah, berikan anak soleh. Kenapa? Mereka kok nggak minta kekuasaan? Kenapa? Mereka kok nggak minta jabatan? Kenapa? Mereka kok nggak minta kemewahan? Mereka kok minta anak soleh? Kenapa? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka paham innamad dunya fana, semua pangkat dunia, semua kekayaan dunia, semua itu adalah fana. Fana itu kapan? Fana itu sekarang ini sudah fana. Hadirin yang mulia, ad-dunya mata'ul ghurur, suatu perkara yang menipu. Jabatan jadi seorang presiden sepertinya indah, sepertinya. Nanti kalau jadi berkurang, insya Allah tidak bisa tidur. Jadi orang kaya, mewah rumahnya, dikira enak. Ternyata konsumen obat tidur terbanyak di dunia ada dari orang kaya, bukan dari orang miskin. Orang yang bermusuh adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar. Mereka tahu dunia itu tidak ada harganya. Karena di dunia, andai kata dunia ini di sisi Allah lebih mahal daripada sayapnya nyamuk yang mulia, maka Allah tidak akan memberikan setekuk air pun kepada orang kafir. Hari ini orang kafir dikasih dunia, orang kafir dikasih kapal, orang kafir dikasih jabatan, orang kafir dikasih kemuliaan. Kenapa ada yang mulia? Karena memang semua itu adalah sampah menurut Allah. Maka orang-orang yang dibenci oleh Allah dikasih dunia sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para rasul, mereka isi hari-hari mereka, mereka isi doa mereka dengan meminta anak yang soleh, menunjukkan tidak ada yang lebih menguntungkan, tidak ada yang lebih menyelamatkan, tidak ada yang lebih membahagiakan kita melebihi kehadiran anak-anak soleh di dalam kehidupan. Maka kita yakin anak soleh. Insyaallah. Hadirin yang mulia, memang pada hari ini ketika anak-anak kita di pesantren, anak-anak kita membaca Al-Quran, anak-anak kita membaca kitab, bacaan-bacaan mereka tidak memberikan efek apapun kepada kita. Kita
tetap dagangannya gitu-gitu aja, bisnisnya gitu-gitu aja. Terkadang kehadiran seorang anak malah merepotkan kita. Awal bulan, Pak, ini bayaran pondok ini naik, Pak. Pak, ini mau perlu beli kita, Pak. Mau perlu beli baju, mau perlu beli sabun. Sehingga kadang-kadang di dalam hati kita ini ada rasa dongkol kepada anak-anak kita. Ini anak beli pondok masih nggak duit terus. Kalau kadang-kadang caranya digede dulu agak susah, Pak. Astagfirullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang anak-anak kita tidak menjanjikan kebahagiaan dunia, tidak menjanjikan harta di dunia. Tapi sebentar lagi, ketika kita sudah terujung aku, ketika nyawa telah berpisah dari jasadnya, ketika kita bersendirian di kubur kita, saat itulah kita akan melihat dengan mata kepala bagaimana untungnya, bagaimana bahagianya seorang tua yang anaknya menjadi penghafal Al-Quran, yang anaknya menjadi ahli-ahli agama. Hadirin yang mulia, Masya Allah, ada satu cerita yang diceritakan oleh para ulama. Ada seorang, dia ini adalah ahli maksiat mulai A sampai Z sudah dikerjakan semua. Tetapi akhirnya sakaratul maut telah menghentikan kemaksiatan. Dia mati. Dia dimasukkan di dalam kuburnya, maka malaikat sowan kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu ahli maksiat. Sudah berpuluh-puluh tahun dia menginjak bumi, sudah berpuluh-puluh tahun dia menikmati rizkimu, tetapi dia tidak pernah menyembah dengan sebenarnya kepada. Izinkan kami untuk menyiksa dia, ya Allah. Ya, silakan. Maka malaikat mulai memukul dia, siksa dia. Setiap dimukul dia menjerit yang ceritanya didengar oleh seluruh makhluk lain selain manusia dan jin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tiba-tiba Allah mengatakan, hei malaikatku, hentikanlah siksaan. Maka malaikat mengatakan, ya Allah, dia nakalnya 30 tahun ya Allah. Ini kamu bisa baru 7 tahun, masih kurang banyak ini ya Allah. Apa yang Allah katakan? Wahai malaikatku, coba bayangkan kami di rumah. Wahai malaikatku, aku malu kata Allah. Aku malu bapaknya aku siksa di kuburnya, sedangkan anaknya masih membaca firman-firman Allah Akbar, ya Allah. Bacaan anak kita yang sekarang kita gak peduli dengan bacaan mereka. Yang kita gak pernah syukur anak kita baru hafal 1 ayat 2 ayat. Datang-datang ke pondok dimarahi ustadznya. Pak, ini gimana anak saya? Sudah 3 tahun Quran gak 1 juz. Sudah 3 tahun Qurannya gak baca. Hadirin yang mulia, nanti kalau sudah dikubur kita akan masak. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim, anak tadi meluaskan kubur kita, menyelamatkan kita dari siksa-siksa di kubur kita. Siapa yang merasa aman dari siksa Allah? Siapa yang merasa tak punya dosa di dunia ini? Siapa yang merasa tobatnya sudah diterima pasti oleh Allah? Tidak ada pendosa hadirin. Maka jalan satu-satunya adalah kita jadikan anak-anak kita sebagai anak yang saleh. Insyaallah. Diriwayatkan oleh para ulama, ada seseorang, dia ini mimpi melihat suasana orang-orang yang ada di kubur. Allah Subhanahu wa taala tampakkan suasana kubur ketika kubur dapat paket. Maka seluruh penduduk bergerak bukan lagi, kecuali 1 orang. Seorang yang tua, ibu-ibu. Ditanya oleh tadi, Bu, kok nggak ikutan rebutan paket yang di sana? Oh, tenang saja Pak, saya nggak perlu rebutan, saya sudah ada
membacakan Quran untuk coba Pak bayangkan. Kalau anaknya nggak sholat, sempat Pak bacakan Quran untuk kita. Jangan kan bacakan Quran. Mungkin kalau kita sudah di kubur kita, ziarah pun belum tentu dari itu. Kita lihat dari yang punya orang-orang yang anaknya kaya raya, orang-orang anaknya sudah tinggal di Jakarta, ketika Idul Fitri tiba, bapaknya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam nak, kapan balik kepada Anda? Maaf Pak, kerjaan masih banyak, belum bisa pulang. Astagfirullah. Ini bapaknya masih bernyawa. Ternyata hal-hal yang di Jakarta lebih dia pentingkan dari nyawa Pak. Masih yakin kalau anak yang tipe seperti itu akan datang ke kubur kita, akan membacakan Yasin kepada kita, akan menangis doakan kita? Mungkin kuburan kita masih basah, anak kita sudah bertengkar perebutkan warisan kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala ceritakan melalui nabinya suasana yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala panggil satu orang, "Hei fulan, maju. Engkau aku beri mahkota dari cahaya." Allah. Ulbisa walidahu tajan bau'uhu ka bau'i syamsi fi buyutikum. Maka orang tadi mengatakan, "Ya Allah, saya ini cuma seorang nelayan ya Allah. Saya ini cuma seorang petani ya Allah. Kenapa Engkau memberikan kemuliaan yang begitu dahsyat kepada aku?" Maka Allah mengatakan, "Apakah kamu lupa, hai hambaku, kamu punya anak yang anaknya menghafalkan Quran? Inilah pangkat yang aku berikan kepada." Saat itulah kita menangis hadirin yang mulia. Menyesal, kenapa yang dipondokkan cuma 1-2 anaknya? Itu pun yang paling bodoh, yang di sekolahan sudah tidak diterima, musikkan bapaknya di rumah, sudah saya titipkan aja di pondok daripada bikin musik. Ternyata anak yang seperti inilah yang menjadikan kita masuk surga. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita tingkatkan niat kita lagi. Kita tingkatkan tekad kita lagi. Pokoknya anak hanya untuk agama. Insyaallah. Ya, nanti kalau anak saya untuk agama saja, nggak punya ijazah, cuma ngapalkan Quran saja, bagaimana nanti Pak makannya? Hadirin yang mulia, sekarang saya mau tanya, apakah sapi pernah sekolah? Apakah kerbau pernah sekolah? Apakah ayam-ayam pernah sekolah? Mereka hidup semua, makan semua, padahal mereka tidak beribadah kepada Allah. Bagaimana kalau anak kita, dia beribadah, dia mengamalkan agama, alaihi sallahu bikafin abdah, Allah pasti akan mencuburi hambanya. Wallahu yatawalla shalihin. Allah berjanji semua orang soleh Allah akan tanggung semua keperluannya. Sebagaimana dikatakan oleh bapak tadi yang bangun pondok ini, mereka mengatakan pemasukannya kurang tapi kok bisa jadi masjid. Ini karena di sini banyak orang-orang soleh, karena niatnya ikhlas, karena niatnya menyebarkan ilmu wajibnya Rasulullah SAW. Semua Allah cukupi hatinya. Masih kurang percaya? Ini orang zaman sekarang. Ini bukan zaman sahabat. Ini bukan zaman pahlawan. Ini zaman sekarang orang masih bisa percaya. Allah sudah cukupi karena mereka ada ketakwaan, karena mereka ada mendidik umat Nabi. Allah mudahkan semuanya. Justru hadirin yang mulia, kita hidup di bumi Allah. Rezeki dari siapa? Allah. Tinggal di bawah siapa? Allah. Terus kita nggak mempelajari ilmu warisannya kekasih Allah. Apakah Allah tidak akan murka pada kita? Ini bumi bukan milik kita.